Bapak tidak pernah minta apa-apa pada anak-anaknya. Hanya ingin kuburannya ditandai dengan batu nisan dari granit yang warnanya hitam. Ada namanya di sana, ditulis dengan tinta emas. Hai semuanya, selamat datang di channel Piring Gantung. Siapapun kalian, semoga cerita dan narasi yang akan aku bawakan bisa menemani kalian. Biar gak kesepian. Bersama aku Kinar, selamat mendengarkan. Di ujung kampung, di bawah pohon Kamboja yang tak pernah berbunga lagi sejak 2 tahun lalu, ada gundukan tanah yang ditandai dengan sebuah batu dan selembar papan kayu bertuliskan spidol hitam. Bapak, itu makam Pak Suwiryo. Abdul, yang akrab disapa Mas Dul, anak kedua Pak Wiryo dan Bu Wiryo, adalah laki-laki muda yang selalu datang ke sana setiap hari Sabtu. Duduk di sampingnya, menyapu daun-daun kering, dan membacakan surat Yasin dengan suara pelan. Kadang dia tidak membaca apa-apa, hanya duduk dan bicara dalam hati. Pak, maaf ya, nisannya belum bisa aku belikan. Tapi aku janji, suatu hari nanti akan kubuatkan yang paling bagus untukmu. Yang dari batu granit, warna hitam kan Pak? Yang ada namamu, tanggal lahirmu, dan doa-doa dari anakmu ini, kata Abdul pelan. Pak Wiryo meninggal 4 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Dia jatuh dari lantai 2 saat sedang memasang atap. Ketika jenazahnya pulang, mereka tak punya cukup uang untuk membayar ambulans, apalagi membeli batu nisan. Ibu menangis dalam diam. Abdul waktu itu baru kelas 3 SMA. Hanya bisa menatap tanah merah yang masih segar. Kakaknya tidak pulang. Adiknya tidak mengantar ke makam. Takut katanya. Batu nisannya nyusul ya Pak, bisik Abdul waktu itu. Dia berjanji. Tapi janji itu tidak mudah ditepati. Kenyataan setelah lulus sekolah ternyata lebih pahit dari yang ia bayangkan. Abdul hanya bekerja serabutan. Pekerjaan di kantoran yang ia harapkan tak semudah itu bisa diwujudkan. Abdul tidak punya pendidikan yang cukup tinggi untuk duduk di kursi empuk, menghadap layar komputer di bawah ruangan ber-AC. Ditambah ada syarat bekerja yang tidak pernah dicantumkan di daftar lowongan. Koneksi orang dalam. Abdul jelas tidak memenuhi syarat yang diberikan. Dia pun harus berakhir menjadi kuli panggul di warung sembako di pagi hingga siang hari. Dan malamnya, seorang teman menawarkan pekerjaan bantu-bantu di angkringan. Itu pun tak setiap malam. Kadang upahnya tak menyentuh 20.000 setiap bekerja. Hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan 2 butir telur ayam. Ibu sudah cukup tua, tidak sanggup bekerja. Kakak dan adik Abdul sudah tidak tinggal di rumah renta itu lagi. Kakaknya, Nur, telah menikah dan ikut suaminya ke Kalimantan. Sesekali memang ia akan mengirimkan uang untuk ibu. Tapi nilainya bukanlah besar. Hanya cukup untuk bertahan hidup atau melunasi hutang-hutang di warung kelontong. Adiknya, Maulana, merantau ke Batam setelah lulus sekolah 2 tahun yang lalu. Jangankan uang, 1 kabar pun belum pernah dia kirimkan. Abdul sedih ingat bapaknya. Kalau bapak mati duluan,
Kamu jangan nangis lama-lama, katanya sambil tertawa kecil. Terus gak boleh sedih gitu? Sedih boleh, tapi jangan lupa beli nisan, biar bapak gak dicari-cari malaikat. Hihi. Waktu itu Abdul tertawa terbahak. Ia masih sangat muda saat itu. Tak pernah dia bayangkan ayahnya akan pergi secepat itu. Bahkan dia tidak berani memikirkannya. Tapi sekarang kenyataan membawanya untuk menyadari bahwa dia punya tanggung jawab besar. Apalagi sekarang dia cuma tinggal dengan ibunya. Siang itu seorang teman menghampiri Abdul di toko sembako. Dia tengah menyeruput kopinya ketika teman itu datang menawarkan pekerjaan kuli bangunan di ibu kota. Gajinya lumayan. Sebulan di sana, tentu Abdul bisa pulang dengan tenang. Bisa membelikan ibunya sekarung beras dan juga membelikan sebuah batu nisan. Dia teringat toples kaca yang ia simpan di belakang lipatan baju-bajunya. Sebuah toples kaca bertuliskan untuk Bapak. Toples yang isinya begitu saja sedari awal dimasukkan rupiah ke dalamnya. Kalau sudah bertambah sedikit, nanti akan ada saja alasan untuk mengambilnya. Entah ibu yang tiba-tiba sakit gigi dan harus beli obat, entah tiba-tiba ada tetangga yang hajatan dan mau tidak mau harus ngamplop meski tidak banyak. Seperti sulit sekali mengumpulkan uang untuk bapak. Kalau nanti uangnya sudah cukup, kita antar bareng-bareng ke tukang batu ya, biar Abdul yang milih bentuknya. Yang sederhana saja ya Bu, kecil tidak apa-apa, hitam, mengkilap, dengan tulisan emas, tidak usah yang mahal-mahal, cukup untuk menunjukkan bahwa di sana ada seseorang yang sangat kita cintai, kata Abdul malam itu. Ibu memeluknya, dengan senyum di bibir, dengan pipi berlinang air mata. Selama hidupnya, ayah Abdul tidak pernah meminta apa-apa pada anaknya. Bahkan saat Abdul mendapat nilai jelek karena keseringan bermain PlayStation di dekat sekolah pun, dia tidak marah. Hanya berbisik pada istrinya. Bu, bilang sama dia, Bapak tidak pernah mengajari dia berbohong. Laki-laki itu tidak apa-apa bandal. Tapi jangan sekalipun jadi pembohong. Waktu itu memang Abdul selalu bilang ada belajar kelompok sepulang sekolah. Tapi ayahnya jelas tidak percaya. Abdul begitu rajin belajar kelompok. Tapi kenapa rapornya merah semua? Ayahnya selalu mengajari Abdul dan saudara-saudaranya untuk bersikap jujur. Itulah satu-satunya warisan yang ayahnya tinggalkan. Abdul kadang berpikir, buat apa jujur kalau bikin hidup susah? Banyak pembohong, pengkhianat, hidupnya malah enak, bergelimang harta. Sedang dia yang selalu bersikap jujur, masih saja jadi kuli. Mengumpulkan uang untuk beli nisan saja, susahnya setengah mati. Jangankan itu, ingin makan daging saja harus nunggu jatah dari masjid saat hari raya. Nanti malam aku kabari ya Gun, kata Abdul pada kawannya. Beneran ya, kalau kamu iya, minggu depan kita sudah harus berangkat, kata si kawan sambil melambaikan tangan. Abdul seharian memikirkannya. Dia ingin sekali pergi. Tapi bagaimana dengan ibunya? Siapa yang akan menjaganya? Sorenya sepulang kerja, Abdul mengatakan pada ibunya tentang tawaran yang datang padanya. Ibunya tidak masalah kalau Abdul ingin pergi. Jangan pikirkan ibu, Le. Kamu sudah dewasa. Sudah saatnya memilih hidupmu sendiri. Abdul pada akhirnya pergi. Bulan-bulan pertama di kota orang,
Abdul selalu rajin mengirimi ibunya uang dengan sebuah pesan, "Simpan sedikit untuk bapak ya bu." Pekerjaan berat ia jalani dengan ringan. Hatinya senang, ibunya bisa hidup cukup di kampung. Bahkan dia bisa sedikit menabung. Bulan-bulan, tahun-tahun berlalu. Abdul betah tinggal di ibu kota. Abdul memulai karirnya sebagai kuli bangunan di usia 22 tahun. Tepat setelah dia merantau demi menghidupi orang tuanya di desa. Setiap hari, ia datang lebih awal dari para pekerja lain dan pulang paling akhir. Meski hanya seorang kuli, Abdul terkenal jujur dan bisa dipercaya. Dia selalu mengembalikan sisa material ke gudang tanpa disuruh. Tak pernah mengambil barang yang bukan miliknya. Dan jika ada kesalahan dalam pengukuran atau pekerjaan, dia tak segan mengaku dan memperbaikinya. Karena sikap itu, tak lama kemudian mandor lapangan merekomendasikannya menjadi asisten tukang. Pekerjaan yang sedikit lebih ringan dengan tanggung jawab lebih besar. Tahun berikutnya, Abdul sudah dipercaya sebagai tukang utama, menangani pekerjaan struktur seperti pengecoran dan pemasangan dinding. Dia mulai belajar membaca gambar kerja dan bertanya pada para teknisi tentang istilah-istilah teknis yang belum dia mengerti. Manajer proyek saat itu melihat potensi Abdul dan mengajaknya membantu di bagian pengadaan material di gudang. Dari situlah titik baliknya dimulai. Selama 2 tahun dia menjadi staf logistik lapangan, belajar mencatat stok, memeriksa kualitas bahan bangunan, dan berkoordinasi dengan vendor. Kemampuannya dalam mengelola barang dan sikap jujurnya membuatnya dipromosikan menjadi koordinator gudang. 2 tahun kemudian, Abdul diangkat menjadi manajer logistik di perusahaan kontraktor tempat ia mengabdi. Melihat dedikasi dan potensi Abdul, sang pemilik perusahaan bahkan menyekolahkannya kembali lewat program kuliah karyawan di bidang manajemen logistik. Kini Abdul tak lagi hanya berijazah SMA, tapi telah resmi menyandang gelar sarjana terapan. Dia memimpin tim yang dulu membimbingnya, dan tanggung jawabnya mencakup perencanaan kebutuhan proyek, pengawasan gudang pusat, hingga negosiasi harga dengan pemasok. Meski kini ia bekerja di ruangan ber-AC dengan pakaian rapi, Abdul tak pernah melupakan masa-masa ketika tangannya kapalan karena mengangkat batu bata. Satu hal yang sudah dia lupakan, satu hal yang sudah larut di bawah kehidupan kota. Uang yang membawanya pergi menjauhi pulang, melarutkan mimpinya untuk membelikan ayahnya sebuah batu nisan. Batu nisan sederhana yang berbahan granit yang ada ukiran nama ayahnya di sana. Selain itu, Abdul mulai tidak jujur. Dia mulai pandai memanipulasi data, memasukkan anggaran demi digit-digit haram yang masuk ke rekeningnya. Abdul sudah tidak pernah pulang semenjak beberapa tahun belakangan. Terakhir dia pulang hanya untuk meminta restu ibunya. Dia akan menikahi seorang gadis dari kota. Gadis yang dia kenal di sebuah pertemuan dengan vendor, seorang sekretaris. Uang memang selalu dia kirimkan. Bahkan rumah tua di desa sekarang sudah jauh lebih baik berkat uang-uang yang dia kirimkan. Abdul hanya sesekali menelpon, hanya untuk mengabarkan bahwa uang sudah berhasil dikirimkan. Setelahnya dia akan disibukkan dengan pekerjaan dan istrinya. Ibunya sempat menelpon dan mengingatkan tentang janjinya pada sang ayah. Tapi di telinga Abdul, pesan itu hanya selewat saja. Hilang tertimpa pesan-pesan lain yang ia rasa lebih penting. Meeting besok siang, makan malam Sabtu depan, dan sederet agenda yang sudah dia catat di to-do list-nya. Tak hanya sekali, beberapa kali ibunya menyampaikan pesan yang sama. Yang terakhir, Abdul berkata dengan sedikit kasar, "Ibu saja yang belikan. Saya sibuk, Bu. Tidak sempat mengurus yang begitu-begitu."
Setelahnya ibunya tidak pernah menelpon. Hingga sore itu di tengah meeting dengan para petinggi, layar handphonenya menampilkan nama seorang tetangga di desa sebagai panggilan masuk. Tak ada perasaan apapun selain terganggu di benak Abdul. Ini pasti ibu. Ada apa lagi? Bisiknya dalam hati. Beberapa kali ponselnya bergetar. Beberapa kali pula dia tolak. Setelah selesai meeting, Abdul masih harus lanjut duduk ngopi di kafe langganannya bersama 2 orang staf. Sepulang dari sana, dia pergi menjemput istrinya di salon kecantikan. "Tadi ibu ada nelpon mas, tapi aku tolak. Masih maskeran," kata istrinya. Abdul baru ingat dan bergegas meraih ponselnya. Dia cari nama tetangga yang menghubunginya tadi. Tanpa cemas atau apapun, dia menanyakan perihal kenapa dia menelpon berulang-ulang. Ibumu, Dul. Ibumu meninggal, terpleset di kamar mandi." Petir besar menyambar kepala Abdul. Dia hilang kendali, kakinya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Setir yang dia genggam tak lagi dapat dia rasakan. Tak lagi bisa dia bedakan mana pedal gas, mana pedal rem. Sang istri menjerit ketakutan. Mobil menghantam pembatas jalan. Alarm hazard berbunyi. Abdul dan istrinya tak tahu lagi apa yang kemudian terjadi. Di atas kursi roda, Abdul duduk di bawah pohon Kamboja yang sudah bertahun-tahun tak pernah ia sambangi. Di hadapannya, 2 pusara terhampar berdampingan. Di ujungnya tertancap nisan batu granit hitam. Ada nama ayah dan ibunya yang diukir dengan tinta emas. Bukan nisan mahal, hanya cukup sebagai penanda bahwa di bawahnya tertanam jasad 2 orang yang sangat Abdul cintai. 2 orang yang sempat dia lupakan beberapa tahun terakhir. Di depan 2 pusara itu, warisan ayahnya menguap dia sesali. Bukan hanya janji tentang nisan, ini juga tentang ketidakjujuran yang sudah dia lakukan. Janjinya pada sang ayah yang sudah larut terbawa gemerlap lampu kota. Ibunya yang selama ini dia pikir sudah cukup dengan kiriman-kiriman uang darinya, ternyata juga merindukannya. Kini kakinya patah. Hatinya bukan lagi patah, tapi hancur berkeping. Istri yang ia hidupi lahir dan batinnya di kota juga telah meninggalkannya. Ia direnggut malaikat maut dalam kecelakaan itu. Abdul menangis. Batu nisan yang bapak minta, yang selalu ibu ingatkan, bukan hanya batu nisan. Itu penanda, bukan cuma buat malaikat seperti kata bapak, namun juga buat Abdul, penanda untuk pulang. Tinta emas yang tertoreh di sana bukan sekedar tinta, itu barisan doa. Abdul menyesalinya, sesal yang tak ada guna. Bukankah bapak tidak pernah minta apa-apa? Terima kasih sudah mendengar sampai di menit ini. Aku harap kalian mau meluangkan waktu kalian untuk like, subscribe, dan mengisi kolom komentar. Jangan lupa, kalau kalian suka, bagikan video ini ke teman-teman atau rekan-rekan kalian. Aku juga mau bilang, kalau kalian punya cerita yang mau dibacain di sini, kalian bisa kirim cerita kalian lewat email yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa.